Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami akan membahas tentang Islam Wasatiyah atau biasa dikenal sebagai Islam moderat. Jadi di sini saya Husnain Bawijaya akan membuka pembahasan ini dengan awalan apa itu Islam Wasatiyah dan kenapa konsep ini sangat penting di zaman sekarang. Oke, jadi kata wasatiyah berasal dari bahasa Arab wasat yang artinya tengah-tengah, seimbang dan adil. Dalam konteks Islam, wasatiyah itu berarti jalan tengah antara dua sikap ekstrim, tidak terlalu keras, radikal, dan tidak terlalu bebas, liberal. Nah, Islam mengajarkan kita untuk selalu berada di posisi yang seimbang dan bijak, baik dalam segi ibadah, dalam masyarakat, maupun dalam menghadapi perbedaan. Oke, jadi dalil tentang Islam Wasatiyah bisa kita temukan di dalam Al-Quran, tepatnya itu di surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu ya umat yang pertengahan. Nah, jadi itu maksud ayat ini tuh menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, artinya umat yang adil, moderat, dan menjadi teladan bagi umat-umat lain. Jadi, Islam Wasatiyah adalah ajaran tentang hidup yang seimbang dan adil serta menjauhi sikap berlebihan dalam segala hal. Di segmen selanjutnya, teman saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai utama dari Islam Wasatiyah. Oke guys, saya Raffi Faizi. Saya mau membahas apa saja nilai-nilai utama Islam moderat. Yang pertama, toleransi, menghormati dan menerima perbedaan baik dalam keyakinan, budaya maupun pandangan hidup. Islam moderat mendorong dialog antar agama dan kerjasama untuk menciptakan perdamaian. Yang kedua, keseimbangan. Wasatiyah menjaga keseimbangan antara kehidupan duniawi maupun spiritual serta antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip ini menghindari ekstremisme dan fanatisme. Yang ketiga, keadilan, menegakkan keadilan sosial, ekonomi, dan hukum bagi semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Keadilan dianggap sebagai pilar penting dalam mencapai masyarakat yang harmonis. Selanjutnya adalah penerapan Islam moderat di kehidupan nyata. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Pasti pernah ada teman atau keluarga yang mulai puasanya beda sehari dengan kita, atau cara sholatnya ada yang sedikit beda pada gerakannya. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah langsung ngejudge atau kita cuma kayak nggak apa-apa, yang penting niat kita itu sama-sama untuk ibadah kepada Allah. Nah, jika kalian memilih yang kedua, maka kalian sudah mempraktekkan tasamu atau toleransi. Dan yang kedua adalah berbuat baik tanpa pandang bulu, seperti di lingkungan kerja atau di sebelah rumah. Pasti ada tetangga yang berbeda agama sedang merayakan hari besarnya. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ikut tersenyum dan mungkin mengucapkan selamat sebagai bentuk sopan santun? Atau saat ada tetangga non-muslim yang butuh bantuan, apakah kita langsung sigap menolong? Kalau iya, itu adalah wujud nyata dari Islam sebagai rahmatan lil alamin, yaitu rahmat bagi seluruh alam, bukan cuma untuk sesama muslim saja. Yang ketiga atau yang terakhir adalah menolak keras ujaran kebencian. Seperti di sosial media, kita sering lihat ada postingan yang provokatif atau mengkafir-kafirkan orang lain, atau yang mengajak pada kekerasan atas nama agama. Lalu bagaimana reaksi kita? Apakah kita ikut panas atau share hal tersebut, atau kita pilih untuk tidak menyebarkannya, bahkan melaporkannya? Nah, muslim yang moderat akan memilih jalan damai. Kita akan lebih memilih tabayun atau klarifikasi daripada menyebar fitnah. Nah, ketiga contoh tadi itu adalah penerapan Islam moderat di kehidupan nyata. Tantangan yang dihadapi oleh Islam Wasatiyah. Yang pertama, polarisasi dan perpecahan. Adanya polarisasi dalam masyarakat, baik di dalam maupun di luar komunitas muslim, yang dapat menghambat upaya untuk membangun persatuan dan harmoni. Solusi dari tantangan tersebut mendorong dialog dan komunikasi yang konstruktif, membangun jembatan antar kelompok yang berbeda, dan mempromosikan nilai bersama. Yang kedua, isu-isu sosial politik. Tantangan dalam menghambat isu sosial politik kontemporer
seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosial sambil tetap berpegangan pada prinsip-prinsip Islam. Solusinya mengembangkan pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu tersebut, melibatkan ulama dan cendekiawan dalam perumusan kebijakan dan memperjuangkan nilai-nilai Islam yang relevan dengan konteks modern. Sebagai penutup, Islam Wasatiyah menawarkan harapan bagi masa depan yang lebih baik dengan menekankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan inklusivitas. Islam Wasatiyah berupaya membangun jembatan antar perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan berkontribusi pada kemajuan peradaban. Dan tantangan memang ada, namun dengan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip Wasatiyah, dukungan yang berbagai pihak, dan upaya yang berkelanjutan, kita dapat mengatasi rintangan tersebut. Mari kita bersama-sama memperjuangkan Islam Wasatiyah sebagai landasan bagi kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi seluruh umat manusia.